Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali di ibadah online kita untuk pada pagi hari ini. Dan kita boleh memasuki minggu terakhir di bulan September, ya, tanpa terasa sudah 7 bulan kita mengadakan ibadah online. Mari Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk sehat, untuk pada pagi hari ini bersama dengan keluarga kita, untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Kita saat teduh sejenak, kita mengucap syukur akan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Bapa. Haleluya. Ibadah pada pagi hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita naikkan pujian penyembahan kita. Saat ini ku datang lagi. Kita bersorak-sorai, naikkan haleluya, sorak hosana dengan keluarga kita bersama-sama. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan haleluya, haleluya, sorak hosana, haleluya, glory bagimu, haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Amin. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Mari Bapak Ibu sekalian yang di rumah, tangannya kita naikkan, Tuya, sorak hosana, haleluya, glory bagimu, haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu. Sekali lagi haleluya, haleluya, sorak hosana.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sekali lagi, terpujilah namamu. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Ibu Ripka. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami datang kembali ke hadirat-Mu. Walau kami di rumah kami masing-masing. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kesehatan, kekuatan, buat setiap kami yang hari ini mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuji-muji nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai ya Tuhan. Mau menyembah-Mu. Mari Tuhan izinkan kami, layakkan kami Tuhan. Untuk kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan kami boleh duduk diam mendengar firman-Mu. Dan kami boleh berdoa. Bapa, Engkau lawat setiap kami. Biarlah setiap kami diberkati Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati firman-Mu yang menjadi pedoman kehidupan kami, untuk kami boleh cakap dan layak menjalankan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima pujian, sembah dan sujud kami kepadamu. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh memasuki pengakuan dosa dan doa syafaat dan pengakuan iman rasuli nanti yang akan dipimpin oleh Pendeta Rudi Simon. Mari Bapak Ibu sekalian kita naikkan pujian Seputih Bulu Domba. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya
kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Engkau yang menjadikanku, Kau Allah yang tiada mengingat lagi. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita berdoa supaya Tuhan mengampuni dosa dan salah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, kami mengetahui Kau fasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu." Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih karena ketika kami datang kepadamu, apakah yang kami bisa banggakan selain kelemahan, keterbatasan, kebodohan kami. Oleh sebab itu kami memohon belas kasihan-Mu, ampunilah dosa dan salah kami. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan, supaya kami leluasa menikmati, mengalami, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, buat anugerah pengampunan-Mu. Kami terus berdoa, menyerahkan kepadamu korban COVID. Tuhan, Kau yang sembuhkan. Kami berdoa keluarga-keluarga yang mengalami duka cita. Tuhan, Kau yang melawat, memberikan penghiburan dan kekuatan. Bahkan mereka yang secara ekonomi kena dampak COVID, Tuhan, Engkau yang pulihkan ekonomi mereka. Kami terus berdoa untuk bangsa negara kami. Engkau yang memelihara, memberkati bangsa ini Tuhan. Berikan hikmat kepada pemerintah kami mengatasi COVID-19, mengatasi perekonomian yang merosot. Kami serahkan kepada-Mu juga jemaat-jemaat-Mu. Pelihara mereka ya Tuhan. Bersama dengan keluarga, lindungi sertai berkati mereka ya Tuhan. Segala usaha, pekerjaan, bisnis yang mereka kerjakan, Tuhan tolong Kau buka jalan campur tangan. Kau Bapa sumber segala berkat, memberkati mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Terpuji nama-Mu Tuhan, dengar doa kami. Demi Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan sepengapat, kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba waktunya kita juga boleh menyiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu boleh memberi kekuatan kepada setiap anggota jemaat GKR PIK. Kita naikkan sebuah pujian yang begitu indah, semua baik.
hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Katakan bersama-sama sekali lagi. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Selamat pagi semua jemaat Tuhan, Shalom. Bersyukur kembali kita diberikan kesempatan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk beribadah di hadapannya. Saudara, sebelum kita lebih dalam di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Kita meminta tuntunan Roh Kudus, supaya Allah Roh Kudus membimbing setiap kita di dalam sepanjang pemberitaan firman. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di hadapan-Mu karena Engkau adalah Allah yang sungguh setia dan Engkau adalah Allah yang murah hati. Terbukti Tuhan, pada pagi hari ini masih kami diberikan kesempatan di dalam beribadah, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dan terlebih saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman. Tuhan pimpin kami sehingga kami mampu mendengar dan bahkan melakukan kebenaran firman. Ya Tuhan, juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk hamba-Mu yang penuh kelemahan, keterbatasan. Tuhan pakai, sembunyikan di balik salib Tuhan. Sehingga setiap apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu, itu adalah firman-Mu, berguna untuk meneguhkan iman kami dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami dan kami telah siap di dalam mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami melalui hamba-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa kembali meskipun itu melalui online atau ibadah online. Tetapi saya percaya kasih Allah sungguh sempurna di dalam hidup kita. Di mana terbukti pada pagi hari ini diberikan kembali kesempatan untuk kita bersama-sama beribadah di hadapannya. Bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah sebuah keistimewaan, bukan? Oleh sebab itu, kita harus terus-teruslah bersyukur di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan belajar satu topik kebenaran firman Tuhan, yaitu
badai pasti berlalu. Tanpa berlama-lama saudara, saya mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur. Sekali lagi dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 21 sampai 26. Dan saya akan bacakan ini buat kita saudara. Mari kita perhatikan Alkitab kita yang ada di rumah saat ini. Dan kita simak secara saksama. Kitab Mazmur pasal 37 ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara, bagian Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini adalah sebuah nyanyian pengejaran atau mazmur dari Daud, Raja Daud. Tentu di dalam bagian ini sudah tidak kita ragukan lagi saudara, kelihayan, kejelian Raja Daud di dalam menyampaikan puji-pujian di hadapan Tuhan. Terbukti saudara, di dalam kitab Mazmur ini sebagian besar penulisnya adalah Raja Daud. Dan semua genre atau bentuk dari Mazmur ini adalah pujian atau nyanyian. Atau juga sering disebut sebagai puisi. Nah saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar satu perenungan firman Tuhan dengan tema badai pasti berlalu. Sekali lagi temanya adalah badai pasti berlalu. Nah saudara-saudara, kata badai sering sekali dianalogikan sebagai suatu peristiwa atau kejadian yang tidak mengenakan atau tidak menyenangkan kita. Tidak terduga dan tidak diharapkan untuk terjadi. Betul bukan? Tetapi ini adalah sebuah realitas saudara yang kita hadapi. Ya. Bentuknya badai tersebut bisa berupa peristiwa alam semesta, musibah, persoalan yang datang silih berganti, dan termasuk peristiwa yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini dan juga seluruh bangsa, yaitu COVID-19. Nah sekali lagi saudara, ini adalah sebuah realita yang kita harus hadapi, terlebih kita sebagai orang percaya. Saudara, badai kehidupan adalah sesuatu ujian yang diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, ada banyak orang hanya melihat sebuah badai menerpa dalam kehidupannya dan kemudian merasa takut. Kemudian ketakutan itu menghantui dirinya saudara, sehingga tidak bisa melihat tangan Tuhan yang bekerja di balik badai peristiwa yang sedang dialami. Dan kemudian kembali ketakutan itu menghantui dirinya saudara. Dan dia tiba di dalam kesimpulan bahwa Tuhan sedang meninggalkan dirinya. Sekali lagi saudara, ketakutan itu menimbulkan kesimpulan di dalam dirinya yang adalah pesimis dan berkata bahwa Tuhan sedang meninggalkan dirinya. Nah ini adalah celaka sekali saudara. Celaka sekali ketika kita berpikiran bahwa ketika badai kehidupan terjadi dan berpikir bahwa Tuhan sedang meninggalkan kita. Celakanya di mana saudara? Kita akan terpuruk di sebuah masalah yang sedang terjadi. Ini jelas merupakan sebuah keadaan yang seharusnya tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Nah saudara, sekali lagi, ketika saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan di dalam persekutuannya yang mulia, maka tidaklah secara otomatis
kita akan lepas dari badai peristiwa di dalam hidup kita. Saudara dan saya jangan berpikir ketika menjadi seorang Kristen, hidup saudara menjadi enak, hidup saudara menjadi tidak memiliki masalah, atau hidup saudara tidak mengalami badai kehidupan. Tidak. Menjadi orang Kristen adalah sebuah proses di dalam kehidupan kita. Tatkala juga ada badai, ada kerikil-kerikil kecil yang Tuhan izinkan untuk menjadi pendewasaan iman kita. Ini penting saudara. Sekali lagi, ketika kita menjadi seorang Kristen, jangan berpikir bahwa kita tidak akan mengalami masalah. Saudara, suka dan duka merupakan bumbu kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Saudara, percayalah bahwa badai itu pasti berlalu. Ya. Nah, ketika kita melihat bacaan kita tadi, saudara, di sana jelas pemazmur Raja Daud menggambarkan keadaan hati orang yang merasa frustasi. Di sana Raja Daud menggambarkan ada orang fasik dan ada orang benar. Kehidupan orang fasik seolah-olah itu merupakan kehidupan yang tidak memiliki masalah, tidak memiliki badai kehidupan. Tetapi sebaliknya orang benar yang notabene adalah takut akan Tuhan, malah masalah bertubi-tubi datang di dalam hidupnya, saudara. Oh, ini adalah sebuah tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa? Kok orang yang tidak takut Tuhan malah hidupnya enak-enak? Kok orang yang tidak takut Tuhan malah jadi sukses? Kok orang yang tidak takut Tuhan malah tidak mengalami sakit penyakit? Tetapi sebaliknya, kita yang takut Tuhan malah mendapatkan masalah, saudara. Oh, ini adalah ironis sekali, saudara. Ini terjadi di luar dugaan kita. Karena kenapa? Kita sudah memiliki premis, kita sudah memiliki praduga bahwa ketika kita takut Tuhan, ketika kita menjadi seorang percaya atau menjadi seorang pengikut Kristus, maka kita akan lepas dari beban kehidupan. Nah, seperti yang saya bilang dari awal tadi, saudara, jangan salah paham. Jangan gagal paham di dalam mengerti menjadi seorang Kristen. Sekali lagi, menjadi pengikut Tuhan tidak secara otomatis saudara dan saya terlepas dari sebuah badai kehidupan. Badai kehidupan adalah bumbu di dalam pendewasaan iman kita. Nah, di bagian ini kita melihat bagaimana Raja Daud menuliskan frasa demi frasa atau bait demi bait berupa nyanyian pengajaran, saudara. Kita melihat konteksnya, ini adalah sebuah pertentangan logika yang tidak masuk akal gitu loh. Artinya apa? Kok orang fasik seolah-olah hidupnya aman-aman saja gitu loh. Tapi kok orang benar malah diombang-ambingkan di dalam masalah. Iya kan? Nah, kita melihat di sana dikatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Nah, sering sekali kita berpikiran begitu, bukan? Kok aku sudah jadi orang Kristen, tapi wong hidup saya masih banyak masalah gitu loh. Kok saya udah menjadi pengikut Kristus, tapi malah bertubi-tubi pada kehidupan. Ironis bukan? Berbeda bukan seperti apa yang kita harapkan? Nah, disinilah Raja Daud di dalam pengalaman kehidupannya. Saudara, ketika Raja Daud menuliskan bagian ini pasti tidak terlepas di dalam pengalaman rohaninya kepada Allah yang hidup. Ketika Raja Daud menuliskan Mazmur ini, saya meyakini bahwa usia Raja Daud telah mencapai kematangan atau usianya sudah tua. Di mana kita melihat buktinya? Nanti di ayat 25 saudara. Raja Daud melihat tangan Tuhan bekerja di balik semua yang terjadi di dalam dirinya. Saudara, ada peristiwa yang dialami oleh Raja Daud ketika Absalom anaknya sendiri, saudara, mengejar-ngejar dia, mau membunuh ayahnya sendiri, mau mengkudeta ayahnya dari kedudukannya. Nah, bukankah ini sesuatu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Raja Daud menjadi contoh di dalam kita? Kita melihat bahwa Raja Daud tidak menjadi frustasi, saudara.
Di tengah badai kehidupan yang dialami, di mana Absalom anaknya mengejar-ngejar dia. Dan juga ketika ke peristiwa Raja Saul ingin membunuh dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Raja Daud tidak pernah menuntut kepada Tuhan. Raja Daud tidak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan Raja Daud berkata bahwa jangan pernah iri hati kepada orang-orang yang fasik. Karena sebenarnya apa yang orang fasik alami secara kasat mata itu sesungguhnya semu, seolah-olah itu lenyapnya tidak lama, saudara. Kebahagiaan orang fasik itu hanya seolah-olah, tidak kekal. Tetapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa penghiburan kita adalah dari Allah Roh Kudus. Ya. Nah, saudara-saudara, percayalah bahwa badai pasti berlalu. Ada 3 alasan yang menjadikan kita untuk percaya bahwa badai pasti berlalu. Sekali lagi, ada 3 hal yang menjadikan alasan untuk kita badai pasti berlalu. Yang pertama adalah karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang Dia kasihi. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang 23, saudara. Saya akan bacakan buat kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, saudara, ini adalah satu kebenaran firman Tuhan. Sejak semula ketika kita di dalam kandungan ibu kita, Tuhan telah tahu siapa kita. Ketika Tuhan mau memilih kita untuk menjadi percaya kepadanya, Tuhan telah menetapkan kita sejak kekekalan. Tuhan tahu siapa saudara dan saya. Jadi, apakah kita masih tetap mau berkata bahwa Tuhan tidak tahu, bahwa Tuhan tidak bekerja di balik duka, di balik badai kehidupan yang kita alami? No. Tuhan menetapkan langkah kita, saudara. Di dalam perjalanan Raja Daud, jatuh bangun yang ia alami, baik di dalam dosa, baik di dalam pencobaan ataupun tantangan yang dia alami, saudara, Tuhan tetap menopang kehidupannya. Raja Daud tetap eksis di dalam memuliakan Tuhan. Kita melihat peristiwa ketika Raja Daud jatuh di dalam dosa. Tuhan mengingatkan dia lewat Nabi Nathan. Dan di sana Raja Daud bertobat. Dan juga kita melihat peristiwa sekali lagi Absalom ketika mengejar-ngejar dia. Daud tidak malah membalas Absalom. Malah dia mengasihi, saudara, anaknya Absalom. Malah dia berkata, jangan bunuh anak itu. Jangan membalaskan dendam. Dan kita juga melihat ketika Raja Saul memburu Raja Daud. Oh, saudara, tidak pernah Raja Daud itu melakukan kejahatan, saudara. Di mana buktinya, saudara? Ketika Raja Daud memiliki kesempatan untuk membunuh atau untuk membinasakan Raja Saul, tetapi tidak. Raja Daud tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan Raja Daud kemudian jatuh ke dalam tangan Saul atau Raja Absalom. Tidak. Tuhan tetap menetapkan langkah Raja Daud. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita, saudara. Ketika saudara saat ini merasa hampir jatuh, ingatlah bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan jatuh tergeletak, saudara. Jatuh tergeletak itu artinya bahwa kita tidak punya harapan lagi. Kita menjadi orang-orang yang menyangkali Tuhan. Saudara, sering sekali kita sebagai orang Kristen menyadari bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Ini jelas bukan? Kita percaya itu bukan? Nah, tetapi untuk mengalami hal ini rasanya tidak segampang yang kita bayangkan, saudara. Tidak segampang yang kita bayangkan. Kenapa? Masalah yang kita alami, badai kehidupan yang menerpa hidup kita. Kita lupa bahwa Tuhan itu berdaulat. Kita lupa bahwa Tuhan itu menetapkan segala sesuatunya terjadi demi kebaikan kita sebagai orang-orang yang Ia kasihi, saudara. Kita lupa bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Sejak kita di dalam kandungan ibu kita, Tuhan telah menilik siapa kita.
bahwa di waktu yang sama, saudara, kita mengakui bahwa Tuhan itu berdaulat. Tetapi di waktu yang sama pula, kita tidak mudah untuk memahami kedaulatan Tuhan itu. Karena kita telah dikelabui oleh masalah, saudara. Kita tidak melihat tangan Tuhan, karya Allah di dalam hidup kita. Kita lupa bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Kenapa? Karena kita sudah berpikiran bahwa kalau kita menjadi orang Kristen, maka kita akan bebas dari permasalahan apapun. Semuanya lurus, mulus. Tidak, saudara. Itu adalah proses yang diizinkan Tuhan di dalam hidup kita. Itu alasan yang pertama, saudara. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Jadi saudara percayalah bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan kita jatuh sampai tergeletak, saudara. Tergeletak loh gitu. Tidak akan. Karena kenapa? Tuhan telah menetapkan langkah-langkah kita. Tatkala kita mau jatuh, Tuhan arahkan kembali. Tuhan kuatkan kembali. Nah yang kedua, alasan yang kedua, saudara. Karena Tuhan menopang serta memelihara orang yang Dia kasihi. Saudara, ketika saudara dipilih menjadi orang percaya, itu artinya Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan itu artinya Tuhan bahwa akan memelihara kita sampai kesudahan zaman. Kita bisa membaca saudara di dalam bagian ayat yang ke-24 dan 25. Saya akan bacakan buat kita, saudara. Bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan Raja Daud. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda. Perhatikan kata-kata Daud. Dahulu aku muda. Sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah ini adalah merupakan sebuah jaminan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Raja Daud sebagai orang yang luar biasa di dalam penyertaan Tuhan. Maka tidak heranlah dia menuliskan bagian ini begitu puitis. Dahulu waktu dia muda, waktu Tuhan memanggil dia untuk menjadi raja menggantikan Saul, di mana di sana digambarkan parasnya kemerah-merahan. Dia seorang penggembala domba. Dia orang yang tidak dianggap di dalam keluarganya. Dia sadar betul, saudara, bahwa Tuhan itu sungguh nyata. Bahwa Tuhan memelihara hidupnya. Sampai di kehidupan dia tua, saudara. Sekali lagi, di Mazmur ini, saya percaya Raja Daud menuliskan di masa-masa umurnya yang sudah tua, saudara. Jadi dia tahu bahwa penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidupnya. Oh saudara, banyak contoh di dalam Alkitab di mana penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna di dalam kehidupan orang yang dia kasihi. Salah satunya adalah Yusuf. Yusuf kita tahu, saudara, adalah orang yang sangat dikasihi oleh orang tuanya. Anak emas lah istilahnya. Tetapi di balik semua itu, saudara, saudara-saudaranya tidak senang dengan Yusuf. Sehingga kemudian hari Yusuf dijual, saudara, dan dibawa di Mesir. Oh, tidak sedikit saudara Yusuf mengalami penderitaan, digoda Potifar, lalu dimasukin di penjara, saudara. Saudara, tidak sedikit Yusuf itu mengalami cambukan di sana. Karena kenapa? Dia dijadikan sebagai budak, saudara. Oh, tetapi kita melihat ternyata itu semua adalah karya Allah. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Sampai di mana ketika saudaranya meminta bantu kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, ini semua karena Tuhan. Engkau mereka-reka kejahatan di dalam hidupku. Tetapi Tuhan mereka-reka kebaikan di dalam hidupku. Nah ini bukankah ini sebuah penyertaan yang sempurna, saudara? Terlalu banyak contoh di dalam Alkitab. Penyertaan Tuhan yang sempurna. Providensi Allah yang sempurna. Di janda di Sarfat juga Tuhan pelihara di zaman kelaparan. Siapa lagi, saudara?
Banyak sekali. Banyak contoh di dalam Alkitab. Kita melihat secara jelas, secara gamblang, Alkitab memberikan kepada kita contoh tokoh-tokoh yang Tuhan sertai di sepanjang hidupnya. Jadi saudara, percayalah mengapa badai akan berlalu, karena Tuhan menopang dan menyertai atau memelihara hidup kita. Kalau Tuhan dari semula mengasihi kita, maka percaya bahwa sampai detik ini pun Tuhan masih mengasihi kita. Jadi semuanya karena penyertaan Tuhan. Kenapa badai akan berlalu? Karena Tuhan menopang serta memelihara kita. Daud memberikan gambaran ini. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang yang Dia kasihi. Buktinya adalah orang-orang yang Dia kasihi, cucunya tidak meminta-minta roti, saudara. Di dalam makanan, di dalam hal ini berbicara tentang makanan atau kebutuhan pokok, saudara. Karena Tuhan menjamin kehidupan orang yang Dia kasihi. Dia memelihara saudara dan saya. Jadi percayalah bahwa di dalam badai kehidupan yang kita alami, Tuhan itu menopang dan memelihara kita, saudara. Jangan frustasi, jangan kemudian menyangkal Tuhan. Jangan, saudara. Sekali-sekali jangan menyangkal Tuhan. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan menopang kita serta memelihara kita. Karena kenapa? Tuhan mengasihi kita. Lalu poin yang ketiga yang berkaitan erat dengan poin yang ke-1 dan kedua. Kalau tadi dari poin yang pertama kita belajar, kita percaya kenapa, alasan apa badai itu pasti berlalu. Yaitu karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang Dia kasihi, karena Tuhan menopang serta memelihara orang yang Dia kasihi. Nah, poin yang ketiga berkaitan erat dengan poin yang 1 dan kedua, yaitu karena Tuhan menaruh belas kasihan bagi orang yang Dia kasihi, saudara. Oh, ini jelas sekali, saudara. Raja Daud mengalami hal yang sama. Jelas, saudara, di mana ketika Daud jatuh di dalam dosa perzinahan, Tuhan tetap menaruh belas kasihan bagi Daud. Saudara, orang Israel dipilih bukan karena mereka baik. Orang Israel dipilih bukan karena mereka lebih kudus, mereka lebih penting, mereka lebih memiliki kelebihan dari bangsa lain. Bukan. Tetapi bangsa Israel dipilih oleh Tuhan. Oleh karena Tuhan menaruh belas kasih-Nya bagi mereka. Oleh karena Tuhan menaruh belas kasihan bagi orang yang Dia kasihi. Alasan yang ketiga ini menarik, saudara. Saudara dan saya berdiri di tempat ini, saya berdiri di tempat ini dan saudara menyaksikan. Itu bukan karena saudara baik, lebih baik dari orang lain. Bukan. Saudara dan saya diselamatkan, dipilih dan dikuduskan. Itu bukan karena saudara dan saya lebih baik dari orang lain di luar sana. Tidak. Tetapi karena Tuhan menaruh belas kasihan bagi kita yang Ia kasihi. Karena dari semula Tuhan telah tentukan kita, memilih kita untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Maka Tuhan juga yang mengasihi kita. Dia menaruh belas kasihan bagi kita. Sekali lagi, kalau bukan Tuhan, maka saudara bukan siapa-siapa. Kalau bukan Tuhan yang memilih saudara dan saya, maka kita bukan siapa-siapa. Jadi jelas semuanya karena belas kasihan Tuhan. Merciful. Belas kasihan. Nah, ayat 26 dikatakan demikian, saudara. Tiap hari Ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Oh saudara, jelas sekali di dalam Mazmur, nyanyian, pengajaran ini, Raja Daud mengkisahkan bahwa di dalam perjalanan kehidupannya, Tuhan itu terlalu baik. Tuhan itu selalu menaruh belas kasihan kepada orang yang Dia kasihi. Saudara, ketika saudara dan saya saat ini diberikan belas kasihan bagi kita, maka itu jangan kita sia-siakan, saudara. Kita harus pergunakan belas kasihan yang Tuhan berikan. Jangan menyanyiakan belas kasihan itu. Jadi ini ketiga alasan ini menjadikan kita kuat.
dan kita menjadi percaya bahwa badai pasti berlalu. Saudara ingat bahwa badai itu pasti akan berlalu. Tidak ada badai terjadi selama-lamanya. Badai itu pasti berlalu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai orang yang percaya di dalam menyerahkan diri kepada Allah Tritunggal, selalu mengandalkan diri kepada Tuhan, selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga saudara, kita bisa melihat tangan Tuhan bekerja di balik badai yang kita alami. Kita percaya bahwa sampai detik ini kita bisa ada, itu semua karena penyertaan Tuhan. Sampai detik ini kita bisa ada, itu semua karena Tuhan yang menetapkan kita. Sampai detik ini kita bisa ada, itu semua karena Tuhan memelihara kita. Jadi saudara, bagaimana kita meresponi belas kasihan Tuhan ini? Maka ketika saudara mendengarkan berita firman Tuhan ini, bahwa badai itu tidak pernah selama-lamanya terjadi, percaya bahwa badai itu pasti berlalu saudara, maka mari kita ceritakan kepada orang lain yang belum mendengarkan kasih Tuhan. Di tengah-tengah yang situasi dunia yang mencekam saat ini, banyak orang yang frustasi juga saudara. Oh, bagaimana kita bisa menolong mereka? Maka ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa badai pasti berlalu, maka kita harus menolong mereka untuk menceritakan kasih Tuhan kepada mereka yang belum mendengar. Ini adalah bagian kita tuh saudara, yang Tuhan izinkan. Ketika saudara dipanggil dan saya, maka itu artinya saudara menjadi terang dan garam bagi orang lain, menjadi kesaksian bagi orang lain yang belum mendengarkan kasih Tuhan. Jadikanlah hidup ini berguna. Di tengah-tengah badai yang kita alami, mari kita manfaatkan. Kita menceritakan kasih Allah yang besar bagi dunia. Kita menceritakan kasih Allah bagi mereka yang sedang mengalami frustasi, sehingga mereka pun dapat dikuatkan, diteguhkan, dan mereka percaya bahwa badai itu pasti berlalu. Sedemikian jauh saudara di dalam pemberitaan firman ini, kiranya ini menguatkan dan meneguhkan kita, dan kita semakin giat di dalam memberitakan kasih Tuhan. Kita semakin giat dan kita percaya bahwa Allah bekerja di balik duka yang kita alami. Saudara percaya sekali lagi, badai pasti berlalu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kembali diteguhkan, ditegur oleh firman-Mu yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap bisa melihat tangan Allah yang bekerja di balik duka yang kami alami. Dan ajarkan pula kami Tuhan, untuk mau menyaksikan kasih Tuhan yang begitu besar, kasih Yesus yang besar, yang berkorban bagi dunia ini, untuk menyelamatkan kami dari cengkraman dosa. Izinkan kami saudara, izinkan kami Tuhan untuk menyampaikan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan hidup kami. Tuhan pakai kami terus untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
padaku. Kini kau melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ya, rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita boleh kembali lagi beribadah sekalipun dalam ibadah online. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, pelindungan, penyertaan, berkat Tuhan menyertai kita semua. Terus kita boleh setia, bergantung, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Karena kita tahu di dalam masa yang sulit Tuhan tidak pernah tinggalkan dan biarkan kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biar kita boleh memperhatikan warta kita di depan tadi, klip-klip yang sudah disampaikan Bapak Ibu Saudara. Mari kita dukung di dalam doa, kita juga boleh bersama dukung dalam persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa tempelkan handphone Bapak Ibu Saudara di barcode yang ada, dan kemudian Bapak Ibu Saudara tinggal cantumkan dana yang Bapak Ibu Saudara persembahkan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa mempersembahkan perpuluhan Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara biar kita boleh selalu setia, taat kepada Tuhan. Waktu kita juga di luar, Bapak Ibu Saudara, kita pakai masker, kita juga jangan kumpul dengan orang banyak, kita juga jaga kesehatan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pujian doksologi, menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Allah Bapa sumber segala kasih dan berkat. Tuhan Yesus sumber anugerah dan damai sejahtera. Allah Roh Kudus sumber kekuatan, pertolongan menyertai kita semua dan memimpin perjalanan kehidupan kita di masa pandemi ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Amin. 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 Amin.
Amin. Terima kasih Tuhan. Ibadah kita selesai, saat teduh, jangan lupa membaca Alkitab sehari 2 pasal, merenungkan 1 ayat. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, sehat selalu.